Hai, kembali lagi dengan saya Muhammad Bimbi Barusolih di channel Baris Bimbi Art and Stories. Di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip untuk mengatasi kemalasan dan juga menunda-nunda pekerjaan. Oke, sebenarnya tugas terus. Ngarap tugas ini ngelih enake opo ya? Takon parjo lah. Martabak ae lho enak ya. Jo parjo. Ngopo to kae? Kayak enak madang, kayak anak madang ini kok ya dikono di tangan di sikil. Terus mangkat dhewe kok. Semeng turu ae lah. Warak. Turu enak nih. Nendi ngono ya wonge. Hawane mung turu, madang, ngising, turu, jan. Kono bener ya cah. Wis tak parani ini. Sering banget nggak sih hal-hal tersebut terjadi pada diri kalian? Ya pasti tentunya. Apalagi di zaman sekarang ini yang banyak kita di rumah dan generasi sekarang yang disebut generasi rebahan, pasti tentunya kita sering berada di situasi tersebut, yaitu hanya melakukan makan, tidur, main handphone, makan, tidur, main handphone, dan pup gitu ya. Dan sering banget gak sih saat kalian ngelakuin satu pekerjaan atau kalian punya goals yang pengen banget kalian wujudin, tapi ngerasa berat banget saat kalian ingin melakukannya. Biasanya kalian mesti seperti ini. Kalian sudah janji sama diri kalian sendiri untuk melakukan pekerjaan pada hari ini, tapi setelah dipikir-pikir kalian mengatakan, ya udah deh, aku kerjain besok aja, gitu kan? Dan sayangnya kalian pas besoknya bilang ya udah lusa aja deh, dan ketika lusa sudah sampai pada hari itu kalian bilang ya udah deh bulan depan, gitu terus sampai tahun depan, dan pada akhirnya kalian tidak sama sekali mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, mesti dari kalian semua ini banyak banget ya yang punya masalah ini, bahkan saya juga mengalaminya. Nggak jarang kita menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya itu penting banget buat hidup kita. Atau biasanya kebanyakan dari kita mengerjakan tugas mepet dengan tenggang waktu atau sudah mepet dengan deadline ya. Jadi kayak rasanya itu menunda-nunda gitu. Entah pekerjaan, entah olahraga, entah makan, entah apapun itu. Padahal perilaku tersebut dibilang enggak baik kalau keterusan dan bisa membuat pekerjaan kalian jadi tidak maksimal. Nah, terus kira-kira apa ya penyebabnya? Coba kita cari tahu. Harusnya penyebabnya adalah beragam ya. Tapi paling sering orang bilang ke saya lihat di Twitter, di cuitan Twitter, kaum rebahan banyak, hashtag kaum rebahan. Ya, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa penyebab yang paling banyak adalah karena rasa malas. Intinya banyak banget yang struggle dengan rasa malas. Terus pertanyaannya, gimana cara supaya kita bisa mengatasi rasa malas gitu kan? Nah, jangan khawatir. Di video kali ini saya akan mengajak kalian sama-sama kita belajar bareng tentang satu prinsip yang ini sederhana tapi efektif banget buat ngatasin rasa malas dan rasa menunda-nunda pekerjaan ini. Sebelum kita masuk ke satu prinsip ini, mungkin kita harus belajar dari negara sebelah yang pernah menjajah kita dan juga pernah dibom sangat besar oleh Amerika. Negara apa kalian tahu? Ya, benar sekali, negara Jepang. Jepang, seperti yang kita tahu, Jepang itu terkenal dengan etos kerjanya yang tinggi banget. Bahkan di sana itu disebutkan bahwa
tidur saat bekerja itu dihargai banget, nggak seperti di Indonesia. Kalau tidur saat kerja itu dimarahin, kalau di sana itu malah dihormati banget karena mereka tahu kerjanya sangat tinggi ya. Nah, dari etos kerjanya tinggi, selain etos kerjanya tinggi, orang Jepang itu adalah orang-orang yang disiplin. Dan kita mesti bertanya, kenapa kok bisa sih ada sebuah negara dengan kebudayaan tersebut? Nah, ternyata negara Jepang tuh punya budaya. Budaya ini yang akan dibahas dalam prinsip nanti, karena ini satu kesinambungan. Nah, budaya di Jepang ini adalah sedari kecil orang-orang di Jepang ini dididik untuk mengulang rutinitas kecil positif setiap harinya. Dan rutinitas ini akhirnya menjadi membudaya dan menjadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus hingga mereka dewasa. Hingga saat mereka dewasa, orang Jepang jadi pribadi yang disiplin, nggak males-malesan, dan pada akhirnya prinsip ini kemudian diberi nama tertentu. Apa namanya? Coba kalian tebak apa namanya? Namanya adalah teknik Kaizen. Teknik Kaizen ini diartikan menjadi dua suku kata yang artinya Kai dan Zen. Kai artinya adalah berubah dan Zen artinya adalah kebijaksanaan. Dua kata ini menciptakan satu makna yang artinya adalah perubahan dalam hidup itu bisa dicapai secara perlahan dan penuh kebijaksanaan. Prinsip Kaizen ini juga dikenal dengan prinsip 1 menit. Karena apa? Karena prinsip 1 menit ini intinya adalah melatih seseorang untuk melakukan suatu hal hanya dalam 1 menit setiap harinya selama 30 hari. Ya. 1 menit selama 30 hari dan di waktu yang sama. Contohnya nih, misalnya kalian kalian lompat tali deh, skipping selama 1 menit sehari di jam 7 ya, gitu terus sampai 30 hari, maka kalian akan merasakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Nah, karena prinsip ini sederhana banget, prinsip ini juga bisa kalian lakuin ke berbagai hal yang ada di kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya membaca, menulis, apalagi melakukan pekerjaan. Pokoknya ya banyak banget. Tapi ada catatan. Kalian harus melakukan kegiatan tersebut tanpa adanya distorsi atau tanpa adanya gangguan. Kalian harus fokus pada objek itu selama 1 menit full. Oke, menariknya resep 1 menit ini akan melatih diri Menariknya, resep 1 menit ini akan melatih diri kalian untuk lebih bertanggung jawab. Karena ketika kalian berhasil melakukan kegiatan 1 menit selama 30 hari, kalian akan ngerasa berhasil nih ngelakuin hal tersebut dengan tuntas, dan perasaan ini atau yang saya sering sebut sense of progress akan membuat kalian ketagihan karena kalian udah bertanggung jawab dengan satu tugas dan kalian udah nyelesain satu tugas itu. Jadinya kayak tadi ada sense of progress dalam hidup, dan itu bakalan bikin kalian ketagihan. Tapi ingat, kuncinya adalah konsisten ya. Jadi nggak boleh 1 hari terus enggak, 1 hari lagi terus enggak, itu enggak bisa. Harus konsisten setiap hari selama 30 hari 1 menit selama 30 hari Oke. Karena apa? Karena konsisten dengan kegiatan tersebut akan menjadikan itu sebuah kebiasaan.
benar kan? Tapi kalau dilihat-lihat sih, kalian mesti kayak, apa sih prinsip kayak gini, kayak nggak meyakinkan gitu kan? Masa cuma 1 menit? Tapi gini, usaha terlalu keras dan mungkin enggak rutin itu cuman akan menghabiskan tenaga kalian saja dan bikin kalian tambah capek, dan pada akhirnya ujung-ujungnya nih malah kalian jadi males, dan lama-kelamaan kalian akan ngerasa bosen dan pada akhirnya nggak rutin. Seperti yang udah kita bahas tadi, oke? Perubahan dalam hidup bisa dicapai secara perlahan dan penuh kebijaksanaan. Jadi mendingan dikit-dikit tapi rutin daripada seabra-abra dan nggak rutin. Dan menariknya juga, kalau rutin mempelajari dan menguraikan suatu ini setiap harinya, kalian akan lebih menguasai juga hal-hal yang dipelajari tersebut. Nah, hal ini juga pernah diteliti juga sama salah satu psikologi asal Jerman yang bernama Ebbinghaus. Di penelitiannya ini, dia mempelajari tentang kemampuan mengingat. Tentang memori, dia bilang bahwa kemampuan mengingat seseorang itu bakal menurun drastis kalau cuma dapat informasinya sekali dan besar, apalagi kalau nggak dilakukan secara rutin. Bukan cuma itu, kalian juga ketika informasinya berulang-ulang dan secara rutin, informasi itu akan disimpan ke otak dan akan menempel banget, jadi nggak hilang-hilang nih informasinya. Dari hal tersebut kalian bisa mengambil kesimpulan kan bahwa kita itu nggak usah Nah, dari apa yang udah saya jelaskan, kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tuh sebenarnya nggak usah. Nah, dari kesimpulan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa disiplin, nggak malas itu nggak susah loh, tapi cuman dari kitanya aja, oke? Dan prinsip tersebut juga bermanfaat banget bagi otak kita, bagi kehidupan kita sangat berguna banget, oke? Untuk menjadikan kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih sukses lagi, oke? Dan setelah kalian bertanya pada saya dan saya menjawab tadi, saya akan giliran bertanya nih. Kira-kira kegiatan apa atau pekerjaan apa selama 1 menit aja setiap harinya yang kemungkinan hal tersebut bakal mengubah hidup kalian? Coba jawab di kolom komentar, oke? See you the next video and bye-bye.